Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 3 dari kelas B ingin mengobservasi tempat sekarang, yaitu Buyut Salapada, yang mana ada di daerah Buder, Susukan, Cirebon. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 3B. Nama saya Layuna Tuku Adiah dari kelas 3B. Nama saya Hikmah dari kelas 3B. Kami dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 5. Kami ingin menyelesaikan tugas dari Intia, yaitu MK Peradaban Islam. Ya, untuk itu langsung saja ayo ikuti perjalanan kami. Pada sekitar tahun 1500 Masehi, waktu itu Gunung Cermai masih disebut Gunung Gede dan keadaan tanah Cirebon masih berupa hutan belantara. Gunung Gede ini dijadikan tempat siding para wali dalam mengatur siasat penyebaran agama Islam. Tempat siding itu oleh orang Cirebon disebut tempat Mecareman, yaitu asal kata carem yang artinya musyawarah. Dari kata Careman ini kemudian menjadi Ciremai, sehingga nama Gunung Gede menjadi Gunung Ciremai. Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon bertempat di Gunung Amparan Jati atau Gunung Sembung sekarang. Setiap beliau berpergian selalu mengajak abdinya yang bernama Ki Konda. Ketika Sunan Ki Konda dan Sunan Gunung Jati pulang dari Gunung Cermai sehabis menghadiri siding acara 9 wali, beliau kemalaman di perjalanan sehingga harus bermalam di suatu tempat bersama Ki Konda. Ketika Sunan Gunung Jati dan Ki Konda mengerjakan sholat malam, sayup-sayup terdengar suara tangisan bayi. Segera selesai sholat malam, beliau mengajak Ki Konda untuk mencari bayi yang menangis itu. Ki Konda menduga bahwa bayi itu mungkin dari bangsa makhluk halus. Namun Sunan Gunung Jati khawatir barangkali bayi itu berasal dari keluarga yang tergolong kurang mampu atau miskin. Karena suara tangisan bayi terdengar pada waktu beliau sholat hanya sayup-sayup, sehingga dalam pencarian tidak segera ditemukan. Setelah lama mencari, ternyata suara tangisan bayi tadi berada dalam sebuah batu tempat sholat Sunan Gunung Jati. Maka batu besar itu dibelah dengan pusaka cis. Batu terbelah menjadi 2 sama besar dan di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang bagus parasnya. Bayi tersebut diberi nama oleh Sunan Gunung Jati dengan nama Sela Pada. Sela artinya batu, pada artinya sama menurut bahasa Jawa. Adapun tempat batu tadi disebut blok batu lawang, sedangkan padukuhannya dinamakan batu padukuhan watu belah. Bayi tadi oleh Sunan Gunung Jati diberikan kepada Ki Konda agar diasuh sebagaimana layaknya. Kebetulan sekali Ki Konda tidak mempunyai anak sehingga ia menerima dengan senang hati. Semenjak Sela Pada diasuh oleh Ki Konda, ia didik dengan ajaran agama Islam. Karena Ki Konda mengharapkan putranya itu menjadi orang yang mau memperjuangkan agama Islam, berbudi luhur, dapat dipercaya. Di samping otaknya yang cerdas, ia juga memiliki wajah yang sangat tampan, sehingga Ki Konda tak henti-henti memuji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Sela Pada sangat taat terhadap orang tuanya. Segala perintah dan larangan dilaksanakan dengan sangat baik. Pada suatu hari, Ki Konda mendapat kabar bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati akan datang berkunjung ke padukuhan Ki Konda, sekaligus menengok keadaan Sela Pada. Untuk itu, Ki Konda mengadakan persiapan-persiapan khusus seperti melaksanakan kebersihan umum,
Kepada Selapada, Ki Konda memberikan tugas agar kebun-kebun dan tanaman dibersihkan sehingga tampak indah. Mendengar perintah ayahnya, Selapada bersegeralah melaksanakan. Semua pepohonan dan bunga-bunga dibabat bersih, tiada yang ketinggalan. Setelah Ki Konda salah pengertian, yaitu yang sebenarnya hanya rumput-rumput saja yang dibersihkan, tetapi nyatanya semua dibersihkan termasuk pepohonan dan bunga-bunga. Ki Konda pun ikut bersalah karena dalam memberikan tugas yang kurang jelas, yaitu dengan kata-kata agar kebun-kebun dan tumbuhannya dibersihkan. Walau demikian, Ki Konda tidak marah, namun wajah Ki Konda cukup memerah menandakan kekecewaan melihat roman ayahnya berbeda dengan biasanya. Selapada mengerti bahwa sebetulnya ayahnya itu sedang menyimpan amarah karena kecewa. Ketika ayahnya datang mendekat, Selapada terus mengambil pepohonan dan bunga-bunga yang sudah dibabat tadi ditancap-tancapkan lagi pada tempat semula. Kemudian ia melarikan diri. Karena takut mengetahui anaknya melarikan diri, Ki Konda berusaha mengejarnya dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa ayahnya tidak marah, karena memang ia sendiri yang salah tidak jelas dalam memberikan perintah. Namun Selapada terus berlari meninggalkan ayahnya. Karena Selapada lari sangat cepat, Ki Konda tidak dapat mengejarnya dan kembali ke pulang. Sesampainya di rumah, bukan main kagetnya Ki Konda melihat tanaman yang baru saja ditancap-tancapkan itu telah tumbuh kembali terus bersemi. Rasa penasaran Ki Konda sebelum menemukan kembali anaknya selalu menyelimuti hatinya. Anaknya keesokan hari lagi-lagi berangkat untuk mencari anaknya yang disayangi. Tetapi sebagaimana hari-hari yang lalu, pada hari itu juga Ki Konda tidak bertemu dengan Selapada. Perjalanan Selapada yang sudah 3 hari meninggalkan ayahnya dengan tanpa tujuan itu hanya menurunkan langkah kakinya. Siang malam terus berjalan, tidak mengenal lelah serta tidak makan dan tidak minum. Hatinya sedih karena telah membuat kecewa orang tua yang selama ini telah mengasuh dan membimbing dengan kasih sayang. Selama berjalan selalu ingat nasihat dari orang tuanya, sehingga ia berjanji dalam hatinya bahwa dia akan selalu berbuat kebaikan serta mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Akhirnya Selapada sampai di suatu perkampungan. Ia beristirahat untuk melepaskan letih dan lelahnya. Di kampung itu Selapada berkenalan dengan seorang wanita bernama Nyi Juanti. Hatinya merasa senang karena dapat berkenalan dengannya. Bahkan ketika ia menyampaikan perasaan senang, maka kampung itu oleh Selapada diberi nama Kampung Luiseng. Lalu Selapada mohon diri kepada Nyi Juanti untuk melanjutkan perjalanan, dan ia berjanji akan kembali ke kampung itu untuk memperistri Nyi Juanti. Dalam perjalanan pengembaraannya, Selapada membawa misi penyebaran agama Islam ke berbagai desa dilalui seperti Desa Helit, Desa Watu Belah, Luingseng, hingga sampai ke daerah sebelah barat, yaitu sekitar tepi kali Cikeruh, terus ke sebelah utara bagian daerah Indramayu, yaitu Desa Junti, Balongan, terus berputar ke selatan sampai ke Penawar Jati. Sekarang tempat itu diberi nama Jatipura. Di Penawar Jati ini Selapada mengembangkan syiar agama Islam yang mendapat sambutan yang sangat menggembirakan dari penduduk setempat. Teringat akan Nyi Juanti, maka Selapada berangkat ke kampung Luiseng. Nyi Juanti dipersunting dan diboyong ke Penawar Jati. Selapada terus membuat padukuhan di sebelah selatan Penawar Jati. Di tempat itu Selapada memiliki banyak santri. Untuk mengenang masa pengembaraannya dari padepokan arah timur, Selapada pergi menuju ke selatan, lalu memutar ke barat terus ke utara sehingga sampai ke tempat asal. Oleh karena itu pengembaraannya boleh dikatakan seperti cakra manggilang, berputar melingkar wis tepung gelang. Maka dari istilah itu padukuhan disebut bunder, yaitu karena pengembaraannya tepung gelang sedangkan bentuk gelang itu bunder. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf, karena kekurangan hanyalah milik kami dan kelebihan hanyalah milik Allah. Dan pelajaran untuk hari ini kami mendapat banyak sekali pelajaran. Di antaranya kita dapat
kami mengenal dan tadi sempat berziarah bersama atau sempat membacakan takbir bersama. Ya, alhamdulillah. Kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.